Shalom dan selamat pagi segenap jemaat Tuhan yang ada di Klasis Pulau Jawa. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini melalui program Sapaan Inspiratif Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa edisi kedua Senin 14 Februari 2022. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita percaya bahwa kita dapat menjalaninya hanya oleh karena kekuatan dan penyertaan Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita. Melalui firman Tuhan sebagai dasar kekuatan kita, itulah yang akan mengantarkan kita melaksanakan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih atas karya Tuhan yang luar biasa atas hidup dan keluarga kami. Tiada peristiwa indah dan kami rindukan selain berjumpa denganmu melalui ibadah hari ini dan merenungkan firman-Mu. Berkati, sertai kami oleh Roh Kudus-Mu di perenungan ini, supaya kami kuat, makin mengenal akan kasih-Mu, dan terus bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang dipenjarakan itu adalah karena telah melakukan kejahatan. Salah satunya yang pernah Paulus alami. Bahkan bukan hanya Paulus, para murid-murid Tuhan abad pertama banyak yang mengalami akan hal itu. Bahkan di zaman sekarang pun banyak yang terjadi. Dalam bacaan kita hari ini, karena pengajaran dan pelayanannya, Paulus dijebloskan dalam penjara. Sementara itu, jemaat di Filipi berada dalam hari-hari yang kelam. Mereka terancam. Penindasan terjadi di mana-mana. Dari penjara Paulus menyeru agar mereka tetap bersukacita. Katanya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Sukacita orang Kristen tidak tergantung pada situasi, tapi pada Tuhan. Walaupun Paulus, sang pelayan yang dirindukan oleh jemaat, berada jauh, namun Tuhan Yesus selalu bersama mereka.
bukan hanya mendorong mereka agar tetap bersuka cita, tapi juga agar mereka tetap berbuat baik. Kata Paulus selanjutnya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, di ayat yang kelima. Kebaikan hati di sini menggunakan kata epiekia. Kata ini berarti menyatakan keadilan yang tertinggi, alias keadilan yang sempurna. Dengan kata ini dimaksudkan supaya kebaikan kita yang bernilai tinggi atau bernilai keadilan dirasakan oleh banyak orang. Ketika bekerja atau melakukan pelayanan, kita diharapkan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Nilai kebaikan kita harus di atas rata-rata. Kita melakukannya dalam bingkai sukacita dan pengharapan bahwa kedatangan kembali Tuhan Yesus sudah dekat. Kita harus memulai segala hal dengan perasaan sukacita. Jika hati bergembira, maka tidak ada satupun yang dianggap berat. Tapi tanpa sukacita, pekerjaan kecil akan menjadi berat dan mendatangkan masalah. Harapan kita semua adalah, jika dia benar-benar datang, kita kedapatan sebagai orang yang giat berbuat baik. Beginilah bingkai berpikir orang-orang beriman. Setiap saat ingin menjadi berkat orang lain, dan berkat itu nyata melalui kebaikan-kebaikan yang ditujukan kepada orang-orang di sekitar kita. Tunjukkan gairah imanmu, jadilah api dalam pelayanan. Namun mungkin kita bertanya, tapi Bu, bukankah hidup ini sering menghadapkan kita pada persoalan yang berat? Bahkan jujur Bu, sebagai manusia, kadang kita merasa tidak tahan menghadapi situasi berat hidup ini. Lalu, ketika itu kami alami, apa yang mesti kami buat? Paulus katakan, jikalau jemaat tidak tahan lagi dengan situasi berat yang dihadapi, Paulus memberi jalan keluar, yaitu doa. Saudara, kita dapat membawa segala sesuatu kepada Allah dalam doa. Seperti anak kecil selalu membawa segala hal kepada ayahnya. Dia sangat yakin ayahnya akan mendengar dan memahaminya. Demikianlah kita yang datang berdoa kepada Bapa di sorga. Dia akan mendengarkan seru doa kita. Dalam hal berdoa, terpenting adalah permohonan ampun atas segala dosa-dosa kita. Dalam pengampunan Allah terbuka ruang anugerah dan berkat. Pengampunan akan menjadi penghapus kekelaman hidup masa lalu dan pintu pembuka dalam kehidupan baru yang berkekuatan jaminan keselamatan Allah. Setiap doa yang dinaikkan harus menjadi ucapan syukur. Ucapan syukur itu menyangkut dua hal, ungkapan terima kasih dan penyerahan diri secara total. Kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, atas kekuatan-kekuatannya, dan atas keajaiban-keajaiban yang diberikannya dalam hidup kita. Kita berserah total kepadanya, karena dialah yang punya masa depan. Tanpa pertolongan dan penyertaannya, mustahillah kita maju dan menerima kehidupan baru. Hasil dari doa adalah damai Allah selalu berdiri tegak seperti seorang pengawal yang selalu berjaga-jaga di hati kita. Damai sejahteranya itu memerintah dan mengarahkan hidup kita. Banyak orang menderita di dunia ini karena hidupnya diarahkan oleh ketakutan, kecemasan, oleh target-target yang harus terwujud dalam waktu tertentu, dan oleh banyak hal yang akhirnya menekan jiwa dan batin. Hidup jadi berat dan penat. Namun jika doa menjadi andalan kita, maka hati kita akan tentram karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu, ketika engkau dalam doa telah mengakui dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doamu, maka apa yang mesti ada dalam pikiran kita? Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu di ayat yang ke-8. Mari, jemaat kekasih Tuhan, kita menyiapkan diri dan keluarga kita menyambut hari-hari baru yang Tuhan
Berkenan anugerahkan kepada kita dengan mengisi pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Maka engkau akan melihat dan merasakan di pergumulan hidup apapun, engkau akan tetap memiliki pikiran yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar tentang Tuhan. Sehingga walau derita menghimpit, engkau akan tetap menjadi pribadi yang melakukan sesuatu yang bijak dan patut dipuji. Itulah kebahagiaan kita orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk sungguh memiliki pikiran yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Akan menjadi suatu inspiratif yang luar biasa bagi kami anak-anak Tuhan untuk sungguh menjalani kehidupan ini dalam terang firman Tuhan. Sekalipun kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, dalam menghadapi pandemi yang ternyata saat-saat ini varian baru muncul lagi, adanya Omikron yang meningkat, yang mengantarkan kami harus terus bergumul dan berserah kepada Tuhan. Mampukanlah kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tidak akan pernah menyerah menjalani hidup ini. Karena kami percaya Allah selalu ada bersama dengan kami. Allah sumber kekuatan, pemberi petunjuk yang luar biasa, akan menolong kami menghadapi sesulit apapun situasi seperti saat ini yang kami hadapi. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan secara khusus dalam lingkup pelayanan Klasis Pulau Jawa. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melekat dalam kehidupan kami bersama. Tuhan memberkati dalam karya perjuangan segenap umat-Mu ya Allah, sehingga tetap dengan penuh sukacita, dengan semangat melakukan tanggung jawab itu, karena mengaminkan, merasakan hadirnya Tuhan yang menolong dan memberkati. Berkati pelayanan Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, berikan sukacita dan semangat selalu untuk mengangkat tugas-tugas pelayanan, sehingga semua hal yang telah diprogramkan yang akan dilaksanakan dalam pelayanan lingkup Klasis Pulau Jawa dapat dilaksanakan dengan baik. Semuanya memuliakan nama Tuhan dan membawa iman yang semakin teguh dalam perjalanan umat-Mu ini ya Tuhan. Berkati seluruh pengurus, diberikan juga kesehatan, kerjasama yang baik di dalam menata pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Tuhan sumber kekuatan dan berkat akan menolong kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebuah persembahan pujian dari saya untuk mengaminkan firman Tuhan ini.
tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh beri kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh,